Shalom guys, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan di KCC secara rutin agar kita bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan mau untuk kita tahun ini. Bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, silahkan share di kolom komentar. Dan kalau sudah doanya dijawab, jangan lupa share di kolom komentar agar teman-teman yang membaca bisa terberkati dengan kesaksian teman-teman. Dan setiap minggu pertama, kita mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan biskuit pengganti roti dan minuman berwarna pengganti anggur. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah. Mari tetap hormati hadirat Tuhan, tetap menyembah, catat firman-Nya dan memberi persembahan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat KCC, apa kabar hari ini? Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa, amin. Kembali lagi kita bakal menyembah Tuhan, kita bakal berikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Mari sama-sama beribadah, siapkan hati dan pikiran kita. Sama-sama kita angkat pujian. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita angkat pujian dan kita nyatakan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam
satu-satunya harapan Tuhan. Amin. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung jam berapa saudara menyaksikan ibadah online service kita. Saya bersyukur saudara buat kesetiaan saudara-saudara yang ya kurang lebih sudah cukup lama ya kita ibadah online. Ya beberapa kali kita juga tetap ada ibadah onsite dan ada ibadah online, tetapi bagi saudara yang mengikuti kurang lebih 1 tahun, mungkin 1,5 tahun ya, 1,5 tahun terakhir ini kita ibadah online, saya mengucapkan terima kasih banyak buat kesetiaan saudara. Dan hari ini kita akan terus kembali mengikuti pesan-pesan Tuhan di bulan Oktober ya, di awal bulan ini. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan yang baik pada hari ini untuk kami bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau tinggal di dalam kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapak buat campur tangan Tuhan sampai hari ini, pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat kami, buat bangsa kami, buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, di awal bulan Oktober ini, izinkan kami kembali menghampiri Engkau Tuhan, di dalam ibadah raya kami Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan tiba waktunya kami mau berdoa, mau mendengar khotbah ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikanlah isi hati Tuhan. Puji nama Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah saudara, kita memasuki tema baru di dalam bulan Oktober ini tentang kedewasaan ya, kalau tema besar kita. Nah, salah satu ciri orang dewasa adalah orang itu murah hati. Saudara, kita sudah belajar dalam beberapa bulan ini sudah bulan yang ke-10 tentang tema-tema untuk membawa kita dewasa. Saya berdoa, saya berharap kita semua mengikutinya, kita semua tekun mempelajarinya dan menerapkan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Nah, salah satu ciri orang-orang dewasa adalah murah hati. Ya, nah kita akan belajar dalam 1 bulan ini apa sih murah hati, kenapa kita harus bermurah hati, dan bagaimana caranya dan sebagainya. Saya berdoa, saya berharap saudara belajar sungguh-sungguh, karena waktu kita belajar saya percaya tidak ada firman Tuhan yang tidak punya janji. Semuanya punya janji. Karena itu buka catatanmu, siapkan hatimu, dan catat kebenaran firman Tuhan. Saudara, akan saya buka dengan ini. Kemiskinan itu lebih kepada sikap hati, bukan berbicara tentang apa yang kita punya. Jadi berbicara tentang kaya dan miskin, bukan berbicara tentang seberapa besar di kantong saudara uang, bukan seberapa besar tabungan saudara, tetapi lebih kepada sikap hati atau kapasitas hati. Ada orang yang mungkin secara keuangan dia miskin, tetapi hatinya kaya. Hanya tinggal tunggu waktu, ketika dia dipercaya, maka kelimpahan sesungguhnya akan datang, termasuk keuangan. Tapi ada orang-orang yang mungkin uangnya banyak, tapi hatinya miskin, merana, ya, kosong, sepi, tidak berguna dan sebagainya. Bahkan termasuk juga maruk, ya, termasuk juga ya rakus dan sebagainya. Ini sikap hati yang miskin. Nah, kita akan belajar. Mari siapkan hati saudara, kita perhatikan baik-baik. Saya akan buka dari yang pertama ayatnya 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua dalam New King James Version. Alkitab berkata begini, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. Jadi saudara lihat bahwa aku berdoa supaya engkau prosper. Prosper itu saudara limpah, makmur. Nah, sama seperti jiwamu, your soul prospers. Jadi saudara lihat bahwa dikatakan your soul. Jadi jiwa kita sebenarnya yang prosper, makmur, bukan kantongnya. Jadi saudara lihat saudara bahwa kata prosper di sini yang diterjemahkan sebagai makmur atau kaya itu berbicara tentang soul atau jiwa. Soul prosper. Nah, saudara lihat, jadi saudara, kelimpahan itu ada di jiwa atau pikiran. Jadi kalau saudara pikiran kita mulai sempit, kita picik, kita pelit, nah kita bukan termasuk orang yang kaya. Ya, jadi saudara garis bawahi kata soul, jiwa. Nah, contoh
Orang yang pelit seperti apa? Ya mungkin dalam sehari-hari. Kalau mau bayar ya, bayar kita lagi makan rame-rame. Kalau bayar masing-masing sih nggak apa-apa ya. Tapi kadang contoh kan ada beberapa kadang-kadang kasus-kasus kita lihat ya. Kalau udah mau bayar aja pura-pura telepon ya kan. Pura-pura ke toilet ya gitu ya. Padahal nggak ada yang telepon gitu kan. Nah ini contoh-contoh saudara, jiwanya miskin. Dan ini orang ini setiap kali mau bayar, setiap kali diangkat telepon. Bukan berarti kadang-kadang kita juga dibayar orang lain, tapi orang ini setiap kali, saudara. Atau kalau kita ke pesta, bawa plastik. Kalau disuruh bungkusin setelah semua makan sih nggak apa-apa. Tapi ada berapa banyak, saudara, orang-orang yang kadang-kadang saya perhatikan kalau ke pesta, belum selesai mungkin acaranya, plastik. Bahkan ada orang-orang yang belum dapat juga, nggak peduli dia. Saya pernah menghadiri sebuah pesta di mana ketika jam makan dimulai, ya orang langsung antri rebutan dan orang mulai bawa ambil banyak-banyak buat dia. Nah yang saya kaget saudara ketika saya selesai makan saudara, itu nasi yang tadi diambil banyak-banyak, banyak ditaruh di lantai-lantai nggak habis, rakus. Padahal ketika saya lihat pesta itu selalu kekurangan makanan. Nah ini salah satu jiwa yang tidak prosper. Mari kita belajar saudara rubah seperti ini. Jadi utamakan orang lain. Kalau sudah dapat ya sudah, ambil secukupnya. Ini yang kita mau belajar dalam bulan ini. Saya rindu KCC dan seluruh pendengar-pendengar yang mengikuti ibadah kita belajar untuk mulai jiwa kita murah hati, jiwa kita prosper. KBBI memberikan sebuah definisi di dalam arti murah hati. Murah hati artinya suka atau mudah memberi. Tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, baik hati dan kedermawanan. Jadi saudara kalau melihat ini semua berbicara sikap hati. Mudah nolong, nggak pelit ya. Penyayang, pengasih, memperhatikan orang lain dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan prosper, kaya sesungguhnya. Jadi kalau saya melihat definisi ini saudara, semua orang harusnya bisa memiliki hati yang prosper. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi saudara, Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang murah hati. Jadi saudara, kalau Bapa kita saja murah hati, makanya saudara, kerajaan surga budayanya juga adalah budaya murah hati. Bagaimana nggak murah hati? Bapa yang di surga beri yang terbaik anaknya sendiri untuk datang ke dunia, korbankan nyawanya untuk tebus banyak orang. Saudara lihat, anaknya sendiri itu yang terbaik. Itu tandanya Bapa kita murah hati. Jadi kalau bapaknya murah hati, anak-anaknya belajarlah murah hati. Nah kita akan lihat apa sih berkat orang yang murah hati yang pertama. Bahagia dan memperoleh kemurahan. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi saudara lihat, berbahagialah orang yang murah hatinya. Waktu Anda murah hati, yang pertama ganjarannya, berkatnya adalah kita akan berbahagia. Jadi bukan waktu kita pelit, kita menahan kebaikan, kita bahagia. Tidak, waktu engkau murah hati, engkau berbahagia. Yang kedua, selain kita berbahagia, kita akan sendiri yang murah hati akan selalu beroleh kemurahan. Ini yang disebut berkat pertama, saudara. Nah, saudara lihat bahwa Kisah Rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, kalau kita berpikir ya, menerima itu siapa sih yang nggak suka? Siapa yang nggak suka dikasih hadiah? Siapa yang nggak suka dikasih kejutan? Tapi Alkitab menyatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau teman-teman, semua saudara-saudara sudah ngerti, sudah tahu rasanya, bahagianya menerima sesuatu, Alkitab berkata jauh lebih berbahagia memberi. Jadi kalau kita selama ini hidup hanya masih menerima dari orang lain, tunggu sampai engkau belajar memberi. Waktu kita belajar memberi, kita akan merasa bahagianya, aduh nggak ketulungan saudara-saudara. Nah jadi pertama saudara ya, poinnya waktu kita mulai bermurah hati, kita akan memperoleh kebahagiaan dan kemurahan. Apa sih contoh kemurahan? Engkau akan mengalami banyak kemudahan. Jalan terbuka di depanmu.
Banyak orang yang sayang sama kita. Ini contoh-contoh orang yang hidupnya mengalami kemurahan demi kemurahan. Jadi kalau teman-teman, saudara-saudaraku, orang-orang yang kukasihi, mau rindu berjalan dari satu kemurahan kepada kemurahan Tuhan yang lain, belajarlah untuk bermurah hati. Beberapa waktu terakhir ini saya sedang saya nonton sebuah film serial namanya Squid Games. Ini ada di Netflix. Saya nggak termasuk sering nonton film serial, tapi saya direkomendasikan saudara, dan akhirnya singkatnya saya nonton lah ya. Nah, film ini jujur ini berbau kekerasan ya. Saya nggak menyoroti kekerasannya karena ada banyak adegan pembunuhan di sana. Tetapi saya pelajari saudara, ada banyak pesan-pesan moral di sana. Ya, jadi kalau saudara mau lihat silakan lihat, nggak pun nggak apa-apa. Nah, singkatnya saudara, dikumpulkanlah dalam games ini orang-orang yang punya utangnya banyak banget, sehingga mereka dikasih penawaran. Saking banyaknya utangnya, ada beberapa sampai yang harus bikin kontrak untuk jual ginjalnya dan sebagainya, jual congkil matanya dan sebagainya kalau nggak bayar dalam waktu yang ditentukan. Singkatnya adalah agennya yang menawarkan orang-orang ini semua, dikumpulkan dari seluruh penjuru Korea saudara, orang-orang yang kalau mau menerima tantangan ini, ikut games ini, permainan ini, utang mereka bukan hanya lunas saudara, mereka dikasih banyak kekayaan lah begitu. Singkat cerita, orang-orang ini banyak mau karena mereka untuk hidup di dunia nyata pun nggak ada artinya, dikejar-kejar banyak utang, nggak ada gunanya dan segala macem. Nah, yang menariknya saudara, gamesnya mereka ini adalah games anak-anak di Korea. Ya, anggaplah seperti mungkin contoh lah, kalau Indonesia mungkin seperti petak umpet dan sebagainya. Tetapi siapa nanti yang contoh nih main petak umpet, yang kedapatan harus ditembak mati, begitulah kira-kira. Singkatnya, dari ratusan peserta itu mati semua kecuali satu orang, karena hanya satu yang berhak mendapat uang itu, kecuali mereka menyerah ya dan menghentikan games ini. Itu kira-kira peraturannya. Nah, menarik yang saya pelajari, ada seorang bapak yang sudah sangat tua yang sudah diagnosa oleh dokter bahwa dia punya kanker otak dan nggak lama lagi dia akan mati. Nah, saudara, ini orang tua ikut jadi peserta, dan dalam film itu kita kalau belum ke bagian akhirnya dia mati saudara. Tetapi di bagian endingnya ini menarik yang saya mau sampaikan pesan saya. Akhirnya ketahuanlah bahwa sang peserta bapak tua ini adalah pemilik semua games ini. Dia sangat kaya raya. Jadi dia yang atur semua games ini. Nah, ada sebuah statement yang keluar dari mulutnya ketika di akhir games. Dia bilang begini, orang yang miskin banget dan yang kaya banget sama susahnya katanya. Artinya apa? Saking susahnya, susah untuk disenangkan. Jadi si bapak ini dulu mungkin menyaksikan games ini saudara, saling dibunuh begini saudara, baru dia senang. Tapi karena saking seringnya mungkin dia melihat games ini saudara, akhirnya dia putuskan jadi pemain, karena sudah nggak ada lagi yang bisa nyenengin dia saudara. Bayangkan orang ini sangat kaya. Nah, saya pelajari ketika saya nonton ini saudara, iya ya, uang itu nggak bisa memuaskan hati orang. Bahkan saudara, ketika uang itu kita gini, Alkitab berkata bahwa kita nggak boleh mencintai uang. Uang itu nggak salah, uang itu nggak punya moral, tetapi kita nggak boleh mencinta uang. Waktu kita mulai mencintai dia nggak pernah balas kita balik. Malah saudara, ketika dia disembah, dia ditinggikan, dia akan ngatur hidup kita. Dan lihat, ketika kita mulai jadikan dia Tuhan, aduh, hidup kita akan menyedihkan, saudara-saudara. Nah, saudara lihat, memberi adalah cara untuk mematahkan spirit cintakan uang. Jadi nggak jaminan orang sangat kaya bisa berbahagia, saudara. Berkat yang kedua adalah tidak akan berkekurangan. Amsal 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jadi kalau kita memberi kepada orang miskin, tidak akan berkekurangan. Nah, siapa orang miskin itu? Orang miskin menurut saya adalah orang yang tidak mampu membalas kebaikanmu. Kalau kita memberi supaya orang itu balas kembali, maka Tuhan atau berkat daripada Tuhan tidak akan turun.
Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Perhatikan nih. Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi waktu kita memberikan belas kasihan, pertolongan kepada orang miskin, orang lemah, yang nggak mungkin balas kebaikan kita, perbuatan kita. Dengar ini, Tuhan yang berhutang. Tuhan yang akan balas. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan balas, wow. Tuhan itu kalau balas nggak mungkin setengah-setengah, saudara-saudara. Jadi don't worry, waktu kita mulai hidup dalam kemurahan hati, ya, sungguh-sungguh, wow, tidak akan berkekurangan, tidak akan. Idealnya orang kalau memberi terus pasti akan kurang. Tidak, dalam ekonomi kerajaan Allah tidak seperti itu. Nah, makanya poin yang ketiga, orang yang bermurah hati akan makin kaya. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa kaya di sini bukan hanya bicara materi. Materi salah satu. Jangan apa-apa itu dikejar materi, saudara. Materi itu menurut saya hanya bonus, ya. Waktu kita mulai ngejar uang, saudara, bukan dikejar uang, hidup kita akan ditimpa berbagai kesedihan, saudara. Ya, nanti saya akan tidak punya waktu untuk menjelaskannya, tapi dengar baik. Berkat yang ketiga ini adalah engkau akan makin kaya. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Di mana-mana orang nyebar makin kurang. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa, ini pelitnya bukan main, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ya sendiri akan diberi minum. Saudara, logikanya kalau kita menghemat akan makin banyak. Tapi tidak demikian dengan ekonomi kerajaan Allah. Waktu engkau hemat akan berkekurangan. Yang pasti yang pertama adalah jiwamu kekurangan. Karena orang-orang yang tidak prosper, hidupnya cuman ada I, me, and myself ujung-ujungnya. Tetapi kalau kita, saudara, prosper, ya, murah hati, hidup kita akan makin luas, makin kaya, kian kaya, makin kaya. Sekali lagi, nggak hanya bicara uang. Jadi kalau saudara, kalau kita dulu pernah ingat ada sebuah pepatah Indonesia, ya, saya lupa pepatah atau peribahasa, ya, hemat pangkal kaya. Ekonomi kerajaan surga tidak mengenal peribahasa ini. Hemat itu pangkal miskin. Kalau kita mau kaya, sebar, ya, murah hati. Saudara, nanti coba buktikan aja firman Tuhan ini. Saya percaya orang-orang yang murah hatinya, artinya kita bukan bicara boros. Kita memberi segala macam untuk menolong orang-orang yang sulit, orang-orang yang nggak bisa bayar kita kembali. Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jelas waktu kita mengukur sedemikian, diukur kepada kita demikian. Bahkan ketika Tuhan mengukur, Tuhan tidak pernah mengukur pas-pasan. Jadi saudara, kalau kita memberi sukacita, Tuhan akan beri kembali sukacita. Apa yang kita tabur dituai. Nah, sukacita yang Tuhan kasih bukan sukacita yang pas-pasan. Ibarat kalau kita dikasih, saudara, beras seperti itu, ya, dikasih, ya kan, berasnya itu, saudara, kalau saudara pernah beli beras yang mungkin literan itu kan, ada yang kalau ada tempatnya gitu, ya, ada kayu begitu untuk yang ngeratain. Nah, kalau Tuhan kasih nggak pakai kayu, tapi semua dipadatkan lagi, digoncang lagi, dan yang tumpah semua itu sama kita. Artinya Tuhan nggak pernah balas pas-pasan. Nah, jadi ekonomi kerajaan surga nggak pernah mengenal yang namanya kekurangan waktu kita murah hati. Nah, gimana orang nggak makin kaya? Beri sukacita, diberi lagi sukacita. Kita beri penghiburan, beri lagi penghiburan. Penghiburannya berlimpah-limpah lagi karena Tuhan yang balas. Kita kasih uang, diberi lagi uang. Kita kasih perhatian, diberikan perhatian yang banyak. Jadi ini rahasianya. Kalau saudara menerima banyak kemurahan di sini. Jadi bukan hanya hidup pendeta yang banyak kemurahan. Saya pernah kemarin ada yang celetuk kepada saya, salah satu seorang jemaat. Enak ya, Bang, jadi pendeta. Berkatnya itu kok kayaknya datang-datang gitu aja gitu, tiba-tiba. Sementara kami nggak ngalami gitu. Saya kasih tahu rahasianya. Rahasianya bukan karena saya pendeta. Waktu prinsip ini dikerjakan, dengar baik, kemurahan demi kemurahan akan mengikuti saudara.
Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Artinya saya sendiri sangat menghidupi firman Tuhan ini, saudara-saudara. Saya nggak termasuk pendeta yang nggak suka mengkhotbahkan kalau saya nggak ngalami. Karena kurang punya kuasa, saudara. Tetapi karena saya menghidupi firman Tuhan ini, saya dengan semangat menyampaikan ini karena saya tahu ada banyak orang-orang akan terinspirasi oleh firman Tuhan ini. Saya punya orang tua, adalah orang tua, bapak, mama, mami saya adalah orang yang sangat suka, senang memberi. Sejak saya masih kecil, saya masih ingat, jarang sekali dalam rumah tangga kami, orang tua kami, cuman kami aja yang di rumah. Sejak saya masih kecil, ingat itu. Selalu ada yang ditampung oleh bapak saya. Selalu ada yang ditampung oleh mami saya. Nah, saudara, jadi saya dibesarkan dengan terbiasa untuk melihat orang-orang ada dalam rumah tangga kami. Dan dulu saya nggak terlalu mengerti. Tetapi akhirnya saya sekarang, setelah saya menjadi dewasa, saya juga mengikuti teladan yang sama. Nah, saudara, jadi saya terbiasa sekali melihat seperti itu. Nah, saya sangat amazed melihat cara Tuhan memberkati atau membalas kami. Saudara, saya teringat, bahkan ini salah satu kejadian yang fenomenal menurut saya. Ketika waktu itu orang tua saya pernah sampai ngambil orang gila dari jalan dan taruh di rumah, tinggal di rumah. Dimandikan, dibersihkan, disayangi, dan dianggap sebagai anak. Bahkan kemarin orang tua sambil bercanda, saya kan anak pertama, ini jadi kakakmu katanya. Nah, kata mami saya seperti itu, saudara. Wow, jujur kami, ya saya nggak terlalu mengerti, saudara, tapi wow, luar biasa. Walaupun akhirnya orang ini dikembalikan kepada orang tuanya dan sebagainya. Tetapi bertahun-tahun saya melihat hidup seperti ini. Setelah tahu apa yang terjadi, saya menyaksikan berapa tahun kemudian Tuhan tuh membalas dengan caranya yang ajaib. Kami satu keluarga, saudara, dari saya paling besar sampai adik-adik saya. Kurang lebih ada 3 orang mungkin dari kami, ya, yang kuliah kami tidak dibiayai orang tua, saudara. Saya sekolah teologi, adik saya bahkan ada di ITS, ada yang di UI dan sebagainya, saudara. Semua karena kemurahan Tuhan. Tiap-tiap bulan ada yang tolong. Dan orang-orangnya itu entah siapa-siapa aja. Dan saya melihat semua adik-adik saya, semua kuliah, saudara. Dan kami sejak awal bukan keluarga yang sangat berkecukupan. Bapak saya hamba Tuhan di tempat yang kecil, saudara. Nah, apalagi yang saya temukan, saudara? Hampir semua kami ya, itu punya rumah sendiri, saudara. Minimal saudara dipinjamkan, menempati rumah yang nggak perlu membayar dan sebagainya. Tuhan memelihara luar biasa. Waktu kami tampung orang, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang nggak bisa balas kebaikan kami. Bahkan bukan sedikit mereka, bahkan bukan hanya nggak bisa balas, tapi mungkin ujung-ujungnya nyakitin mungkin hati kami dan sebagainya. Tapi dengar baik, Tuhan yang disembah tidak pernah melupakan. Takaran yang baik dikoncangkan, dipadatkan, itu yang diberikan kepadamu. Jadi saudara, bertahun-tahun kami melihat ini, kemurahan demi kemurahan, kemurahan demi kemurahan. Kalau saya cerita panjang sekali, saudara. Tapi inilah alasan kenapa kadang-kadang ada banyak beberapa yang teman-teman dekat saya. Kenapa sih bang harus nampung orang di rumah dan sebagainya? Kadang-kadang orang-orang itu mungkin tidak selalu nice kepada kami. Buat saya nggak ada masalah. Saya menampung mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Apalagi orang-orang yang ada di rumah kami adalah orang-orang yang nggak bisa balas kebaikan kami. Dan inilah cara Tuhan memberkati kami. Nah, saudara, belajarlah untuk mulai memperhatikan orang-orang yang tidak bisa membalas. Nah, dalam bulan ini belajarlah untuk bermurah hati. Bermurah hati banyak hal, saudara. Dengan kita mengucapkan terima kasih, dengan mungkin memberi tip, ya, banyak sekali, saudara. Dengan memberi pelayanan di gereja, pelayan di mana-mana, dengan memberikan senyuman, apalagi pandemi sekarang, tanyakan kabar, banyak sekali. Khususnya kepada orang-orang yang mungkin nggak bisa balas. Kalau kita bermurah hati kepada orang-orang yang bisa balas kita, itu bukan
bukan kemurahan hati ya, tetapi sebenarnya kita lagi cari muka, saudara. Nah, saya percaya kita semua nggak suka cari muka, karena Tuhan itu hidup dan Dia pasti balas. Nah, saudara, ini pesan Tuhan hari ini. Saya percaya dalam bulan ini saudara akan terus dibawa oleh Tuhan untuk melihat kemurahan demi kemurahan. Nah, kita akan melakukan perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih meteraikan apa yang kami dengar. Hamba sudah selesai. Tuhanlah yang akan berbicara terus di dalam hati anak-anak-Mu. Saya sangat terbatas, Tuhan. Tapi biarlah Tuhan dalam bulan ini kami belajar kembali untuk bermurah hati. Belajar kembali untuk mulai memberikan Tuhan apa yang kami punya. Jadikan kami bukan orang-orang yang miskin secara jiwa kami, Tuhan. Tapi kami prosper ya Tuhan. Apa yang kami dengar hari ini meteraikan Bapa. Kalau sebentar kami ingin melakukan perjamuan kudus, Bapa mari kuduskan. Mari kami dibawa untuk lebih lagi Tuhan menikmati tubuh dan darah Yesus. Kami tahu Tuhan setiap kali kami mengenang, setiap kali memperingati Tuhan, kami kembali diingatkan akan kasih setia Tuhan yang gak pernah berubah dalam hidup kami. Kami selalu diingatkan akan cinta Tuhan yang gak pernah berubah. Siapalah kami Tuhan, kami orang berdosa. Tapi Tuhan kembali tidak ingat-ingat dosa kami Tuhan. Terima kasih. Meteraikan apa yang kami lakukan, sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah orang-orang yang sakit akan disembuhkan. Orang-orang yang imannya lemah kembali dikuatkan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, perjamuan kudus adalah buat orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah dibaptis, yang sudah menerima Dia sebagai juru selamat. Anak-anak di bawah 12 tahun belum diizinkan untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur pengganti kita. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang di atas tangan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita dari tangga tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di atas tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat apa yang tercurah di kayu salib atas kami. Meteraikan Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, maka kami yang sakit sudah disembuhkan ya Tuhan. Kami yang punya beban berat hari-hari ini, kami akan mengalami kelegaan. Kami tahu pertolongan-Mu itu ajaib, tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang mungkin sedang ada dalam di ujung tanduk, kami akan diluputkan ya Tuhan. Oh, saudara-saudaraku, terima berkat Tuhan. Terima anugerah salib. Kami diampuni kesalahan kami. Kami Tuhan dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, kami menerima segala berkat supranatural. Kami terima berkat dari surga yang Bapa sediakan bagi kami karena kami percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan apa yang kami sudah dengar hari ini Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa di penghujung acara ini Tuhan.
Kami naikkan syukur kami atas apa yang terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat pemulihan, terima kasih buat kondusif, situasi yang semakin kondusif. Kami percaya akan terjadi terus kebaikan dan kebaikan atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa terus biarlah semua ini semakin baik. Berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Mari sebelum kita menerima berkat, buka kedua tangan saudara. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang masih dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang berkat sama-sama kita katakan, amin. Saudaraku, ibadah sudah selesai. Ada satu pengumuman penting bahwa minggu pertama, tanggal 3 Oktober, kita kembali mengadakan ibadah onsite. Dan ibadah online tetap berjalan seperti biasa. Nah, kalau saudara terberkati, teruslah bergabung, bagikan ini bagi siapa yang membutuhkan. Tuhan berkati kita. God bless you.